Bismillahirrahmanirrahim. Ada turunan lain yang bisa menjadi nutrisi untuk kehidupan kita. Semacam tadi, baca Al-Quran, kan? Mendengar orang baca Al-Quran, atau kita misalnya terlibat dalam hafalan. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bila dibacakan kepada orang-orang beriman ini, yang punya iman, ada iman dalam dirinya, ayat-ayat Allah ini berupa dalil-dalil penguatan, kan? Tentang keberimanan kita, zadathum imana, maka imannya akan bertambah kuat, menguat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ikatan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala semakin menguat, semakin kencang, sehingga mudah untuk ibadah, nggak disuruh sudah siap-siap, hafal waktu-waktu sholat, menyiapkan sholat sunnah, bukan sekedar yang fardu dan sebagainya. Ya. Nah, ini pun pada aspek kita berakidah, bertauhid, ini penting yuk kita ketahui kalau kita belajar ingin serius, ya. Nanti untuk kita turunkan lagi kepada anak cucu kita dengan bahasa-bahasa yang sesuai, atau kolega kita. Ini sudah saya terangkan, ya, dalilnya dari mulai surat Al-Ikhlas, dalil logikanya apa, kan? Tuhan gak boleh lebih daripada satu, dalilnya apa, Tuhan gak boleh beranak dan diperanakan, dalilnya juga apa, dan macam-macam yang lainnya. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, tolong dipahami dengan baik urutan ini, sehingga argumentasinya kuat minimal untuk diri pribadi. Dan kalau di soal kita bisa mempertahankan. Jelas ya? Nah, bahasa gampangnya kalau sudah ada orang-orang yang menyoal, nggak jelas atau bagaimanapun, nah, kita bisa ambil lagi dengan bahasa-bahasa yang ringan. Ya, apa bahasa yang ringan ini? Ini kan Al-Quran sudah lama turun. Kan? Untuk menjaga kehidupan kita sampai kehidupan berakhir, 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya, kenapa Tuhannya bukan Allah? Kita bisa katakan, pertanyaan Anda terlambat, 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu. Kan? Kok tahu dari mana? Disebutkan dalil Qurannya. Nih, Nabi Muhammad pernah ditanya begini, turun ayat begini. Kan? Nah, atau ada yang ngajak-ngajak misalnya, kan? Nah, itu yang ngajak-ngajak. Yang tidak menyakiti, misalnya, kan? Tidak langsung berbuat sesuatu yang tidak pantas, tapi ngajak-ngajak. Menzolimi tidak, cuman ngajak-ngajak gitu, kan? Nah, itu dalam bahasa Arabnya kafir. Jadi di bahasa Arab itu ada kafar, ada kufar, ada kafir. Itu berbeda, ya. Nah, jadi kafar lebih kepada tindakan yang menyimpang. Orang beriman, kalau dia masih Islam, imannya belum sejati, berpotensi juga kafar. Kafar itu perilaku yang menyimpang seperti orang yang belum beriman. Ya, misalnya begini, ngaku Islam tapi nggak sholat. Nah, ada nggak yang begitu? Ya kan? Kalau disebutkan umum di Al-Quran, itu pasti akan ditemukan. Ya, kenapa? Karena pencarian dan pendalaman serta pengetahuan keberislamannya tidak didorong dengan pengetahuan yang sempurna, nggak serius gitu kan. Akhirnya ngaku Muslim, KTP-nya Islam gitu kan. Tapi misalnya perilakunya nggak Islami, dia nggak sholat, dia nggak mau bayar zakat, itu kafar namanya. Ya, jamaknya disebut kafaru. Seperti orang misalnya sudah terpenuhi kewajiban zakat pada dirinya, dia nggak mau keluarkan. Maka oleh Allah ditegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, mau mengeluarkan hartamu untuk berzakat, ya, atau berinfak, atau turunan lain dari makna syukur, aku tambah semua kenikmatan itu. Tapi jika engkau kafir, kufur, nah kafar di sini teman-teman sekalian, itu adalah dari segi perbuatan yang menyimpang, bukan keluar dari akidah. Ya, akidahnya tetap Islam, tapi dia berbuat perbuatan yang menyimpang seperti halnya orang yang belum Islam. Ya, sehingga Allah tuh menyindir, kamu ini sudah Islam, tapi perbuatan kamu itu seperti orang yang belum Islam. Lantas apa bedanya keislaman kamu? Wala in kafartum, kalau kamu pertahankan ini, nanti terancam dengan hukuman seperti orang-orang belum beriman itu mendapatkan ancaman hukuman kalau tidak mau beriman. Jelas ya? Karena itu nanti jamaknya kafaru. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bisa dua sisi gitu kan. Bisa ada orang-orang yang memang nggak beriman sama sekali, ada orang-orang yang sudah mengaku beriman, mengaku Islam, tapi perbuatannya bahkan ya menyerupai orang-orang yang belum beriman atau bahkan lebih daripada itu. Ya, kan ada orang yang ngeyelnya luar biasa, mengaku Muslim tapi menyoal syariat Islam, tuntunan dalam Islam, ajaran dalam Islam, lebih daripada orang yang belum Islam. Dan kalau diingatkan, nggak mau sadar juga gitu kan. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, karena nanti turunannya sama dengan, makanya orang kufur yang belum beriman itu nanti ke bawahnya turunannya munafik, ya nifak itu. Kan di 6-7-nya itu untuk yang kufur itu kan, 8-9-10-nya itu penjelasan penyakit nifak, prakteknya sampai ayat 20. Di ayat 10-nya kan Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, itu kan?
Ya supaya nggak terlalu lama ya kita kembalikan ke sini. Jadi ini mesti hafal ya, mesti tahu. Nanti insya Allah kalau sudah terkait berkelindan dengan pembahasan yang lain, isi Al-Quran secara umum nanti kita bisa mengenal ya, mengenal. Kalau ingin menguasai ya belajar khusus itu kan, nanti kita bisa paham. Oh ini dalilnya datang begini dan seperti ini dan sebagainya. Jelas ya? Jadi ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.